Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Kumadi Saputra dengan NIM 330300210118. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Baik, yang pertama mengenai sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Adapun empat jenis bentuk alternatif penyelesaian sengketa, yaitu pertama melalui negosiasi. Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa berunding secara langsung untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi dapat dilakukan tanpa bantuan pihak lain dan berfokus pada mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Yang kemudian mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana seorang mediator yang netral dan tidak memiliki kepentingan dalam sengketa tersebut membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki otoritas untuk menetapkan keputusan, tetapi hanya membantu para pihak dalam mencari solusi yang dianggap adil. Yang kemudian konsiliasi. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa berunding secara langsung dan mencari kesepakatan dengan bantuan seseorang konsiliator yang netral. Konsiliator tidak memiliki otoritas untuk menetapkan keputusan, tetapi membantu para pihak dalam mencari solusi yang dianggap adil. Kemudian arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa menunjuk seseorang arbiter yang netral untuk menentukan keputusan. Arbiter memiliki otoritas untuk menetapkan keputusan yang final dan mengikat para pihak yang bersangkutan. Yang kedua, jelaskan perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi melibatkan proses persidangan di pengadilan di mana para pihak yang bersengketa berhadapan untuk saling mengalahkan. Proses ini diatur oleh ketentuan hukum acara dan dilakukan dengan bantuan pengacara yang membantu para pihak dalam mengajukan dan mempertahankan gugatan, sedangkan penyelesaian sengketa secara non-litigasi dilakukan di luar pengadilan dan melibatkan proses-proses yang lebih fleksibel dan dialogis seperti mediasi, konsultasi, dan negosiasi. Kemudian soal nomor 3 mengenai jelaskan tahapan dan cara mediasi. Ada beberapa tahapan untuk melakukan mediasi, yaitu pengumpulan informasi. Para pihak menyerahkan ronsum perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses ini dilakukan dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh ketua. Yang kemudian pertemuan awal, mediator memperkenalkan diri dan para pihak serta menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator. Yang kemudian diskusi, mediator membantu para pihak untuk berdiskusi dan mencari kesepakatan. Yang kemudian penyelesaian. Dalam tahap penyelesaian proses perundingan berhasil, maka para pihak akan menandatangani perjanjian bersama. Perjanjian tersebut lalu akan melalui proses lanjutan akan menjadi kontrak yang lebih mengikat dan sah di mata hukum. Kemudian dalam tahap pengakhiran, jika proses perundingan tidak berhasil, maka mediasi pun akan berakhir. Para pihak akan mengundurkan diri dari proses tersebut dan konflik pun dapat dibawa ke ranah hukum untuk melalui proses lanjutan. Untuk mengenai tata cara mediasi, ada beberapa ketentuan yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah ketentuan umum. Dalam ketentuan umum ini, mediasi harus dilakukan dengan bimbingan mediator yang netral dan tidak memiliki kepentingan dalam sengketa tersebut. Yang kemudian jenis perkara yang dimediasi. Mediasi dapat dilakukan untuk semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Kemudian tempat penyelenggaraan mediasi. Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruangan pengadilan tingkat pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak. Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Yang terus kemudian biaya mediasi. Biaya mediasi, penyelenggaraan mediasi di salah satu ruangan pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Terus kerahasiaan. Proses mediasi tertutup, yang berarti bahwa pertemuan mediasi hanya dihadirkan para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak. Kemudian soal nomor 4 yaitu jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui
negosiasi. Dalam mekanisme negosiasi memerlukan beberapa tahapan berikut, yaitu tahapan orientasi dalam mengatur posisi masing-masing pihak melalui memberikan gambaran tentang kepentingan dan tujuan mereka dalam proses negosiasi. Kemudian tahapan argumentasi, masing-masing pihak mulai memberikan alasan dan bukti untuk mendukung posisi mereka. Kemudian tahapan konfrontasi, masing-masing pihak mulai menunjukkan keberatan dan kelemahan dari posisi lawan. Kemudian tahapan kompromi, para pihak mulai mencari kesepakatan dengan cara mengkompromikan posisi mereka. Selanjutnya mengenai tahapan penyelesaian, jika proses perundingan berhasil, maka para pihak akan menandatangani perjanjian bersama. Perjanjian tersebut lalu akan melalui proses lanjutan agar menjadi kontrak yang lebih mengikat dan sah di mata hukum. Kemudian soal nomor 5 mengenai jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang disebut konsiliator. Proses ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa melalui diskusi dan musyawarah. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dikonsiliasi, seperti penyerahan sengketa, keterangan lisan, laporan dan kesimpulan, penyelesaian dan penolakan anjuran. Kemudian soal nomor 6 mengenai jelaskan latar belakang munculnya Perma nomor 1 tahun 2016, yaitu Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi yang diterbitkan pada 31 Juli 2018 lalu itu diterbitkan atas dasar sebagai berikut. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah pengumpulan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus. Kemudian mengenai soal nomor 7, jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan menggunakan jasa suatu badan atau lembaga yang ditetapkan oleh undang-undang. Arbitrase adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang berbeda dengan cara konvensional seperti jalur litigasi. Dalam proses arbitrase, para pihak menyerahkan sengketa kepada seseorang arbitrase yang netral dan tidak memiliki kepentingan dalam sengketa tersebut. Terus soal nomor 8 mengenai jelaskan yang dimaksud dengan arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Arbitrase institusional adalah jenis arbitrase yang diatur oleh lembaga atau institusi tertentu yang memiliki fungsi permanen dalam menyelesaikan sengketa. Lembaga arbitrase institusional dan aturan prosedural yang diterbitkan oleh internal arbitrase seperti Kamar Dagang Internasional, Pengadilan London untuk arbitrase internasional, institusi arbitrase dari Kamar Dagang, Pusat Arbitrase Internasional Singapura, dan Pusat Arbitrase Internasional Hong Kong. Sedangkan yang dimaksud arbitrase ad hoc adalah jenis arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan suatu sengketa tertentu. Jenis ini bersifat kebetulan dan hanya berlangsung dalam jangka waktu tertentu hingga sengketa diselesaikan. Mengenai soal nomor 9, jelaskan bagaimana mekanisme pengangkatan hakim arbiter. Mekanisme pengangkatan hakim arbiter dalam proses arbitrase di Indonesia dilakukan oleh pengadilan negeri. Pengangkatan hakim arbitrase ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Hakim arbitrase yang dipilih harus memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sesuai dengan bidang hukum yang terkait dengan sengketa yang akan diselesaikan. Pengangkatan hakim arbitrase dilakukan melalui prosedur berikut: pengajuan permohonan, pemilihan hakim arbiter, penunjukan hakim arbiter, pengawasan. Terus mengenai soal yang terakhir atau yang ke-10, yaitu jelaskan perbedaan BANI dan Basarnas serta apa sajakah kewenangan dari dua lembaga tersebut. BANI adalah lembaga arbitrase yang berfungsi sebagai badan arbitrase nasional yang berada di bawah pengawasan pemerintah Republik Indonesia. BANI memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di Indonesia, termasuk sengketa bisnis, perdata, dan lain-lain. Sedangkan Basarnas adalah lembaga arbitrase syariah yang berfungsi sebagai badan arbitrase syariah nasional yang berada di bawah pengawasan pemerintahan Republik Indonesia. Basarnas memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di Indonesia, tetapi hanya terbatas pada sengketa yang terkait dengan hukum syariah. Kewenangan BANI memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di Indonesia, termasuk sengketa bisnis, perdata, dan lain-lain. BANI juga memiliki kekuatan hukum yang lebih besar
dan dapat memberikan keputusan yang lebih definitif. Sedangkan Basarnas hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan hukum syariah. Basarnas juga memiliki kekuatan hukum yang lebih kecil dibandingkan dengan BANI dan dapat memberikan keputusan yang lebih terbatas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang mengenang, saya mohon maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.